Salam semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Amin ya saudaraku. Hari ini saya mau membahas tentang cinta atau kasih. Banyak orang yang memiliki pendapat berbeda tentang kasih atau cinta ya saudara. Dan pada saat kita bertanya, pasti semua di sini sudah tahu tentang cinta atau kasih. Namun tidak semua orang yang mengerti cinta atau kasih, bahkan melakukannya dengan benar. Apa itu cinta dan kasih? Semua bisa tergantung dari pribadi masing-masing, dengan keadaan, perasaan, bisa juga dengan pengalaman, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Faktor itu bisa menentukan cinta atau kasih yang kita pahami ya saudara. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih. Pasti di sini sudah tahu ya. Semua pasti pada saat kita punya pendapat tentang cinta dan kasih sudah tahu tentang cinta atau kasih. Saya mau bertanya, namun tidak semua orang sama yang mengerti dulu. Kalau kata bunga masih mengkel-mengkel. Ya, saya mau bertanya dulu nih ya. Coba, yang ABG mana? ABG itu ya, Opa. Opa ya. Aduh jangan tegang semua, saya jadi ikutan tegang. Budewati deh, ABG. Kayak mangga mengkel ya. Bude, mau tanya, kalau menurut Bude itu cinta atau kasih itu apa? Hai Bude, jangan pagum, kalau pagum udah tahu. Budewati ayo, apa kira-kira? Kalau menurut versinya Budewati, cinta atau kasih itu apa? Kalau nanti bener, gak ada yang salah juga Bude. Ayo Bude, cinta apa Bude? Cinta atau kasih deh, sama versinya. Amin. 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 Makasih Bude ya. Sekarang kita mau versi yang masih belia. Siapa ya di sini yang masih belia ya? Claudia. Apa sayang? Cinta atau kasih sayang menurut versi Claudia? Gak dengar katanya tuh. Cinta hubungan dengan Tuhan. Amin. Oke ya saudara ya. Semua versinya berbeda-berbeda ya saudara ya. Tapi semua gak ada yang salah. Ya saudara. Semua bisa tergantung dari perasaan ya saudara. Bisa tergantung dari keadaan. Bahkan dari situasi dan pengenalan kita akan Tuhan. Oke saudara, namun sekarang kita mau membahas definisi cinta atau kasih itu dari Alkitab. Apa itu cinta atau kasih menurut versi Alkitab ya? Kita balik lagi ke Alkitab ya saudara, bukan balik lagi ke laptop. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, bisa ditayangkan? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Silahkan. 3, 2, 1. Saudaraku, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8.
tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin saudara. Amin ya saudaraku. Di dalam firman Tuhan, kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu pemberian Tuhan pada kita untuk kita bisa memanifestasikan kepada sesama ya saudara. Namun sudah banyak kasih yang dibalut dengan ego, dengan kepentingan, bahkan keadaan dan situasi saudara. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan memiliki hubungan yang benar, yang bisa mengasihi dengan benar. Cinta dan kasih, kalau menurut saya itu sebenarnya tidak jauh-jauh ya, kayak Bude tadi ya. Pengertiannya hampir sama, yaitu perasaan sayang, saling memberi. Namun untuk semua itu bisa terjadi dengan benar, kita harus sungguh hidup di dalam Kristus, memiliki cinta yang benar. Karena hanya dari cinta dan kasih Tuhanlah yang bisa memanifestasikan kepada kita menjadi cinta dan kasih yang benar saudara. Amin ya saudara ya. Di dalam surat Paulus untuk jemaat di Korintus diungkapkan sangat jelas bagaimana kasih itu. Mari saudara kita buka di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Pak Efraim bisa tolong dibacakan? 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Ke-6. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dan yang terakhir ke-7. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin saudara ya. Ini saya akan bahas beberapa poin aja ya saudara ya. Karena kalau sampai semua kayaknya merluin waktu yang panjang dan saya tambah deg-degan ada di sini. Ada jangan tegang dong mukanya, saya juga tegang. Oke, yang poin yang pertama ya sayang. Kasih itu atau cinta itu sabar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita berhubungan dengan keluarga, suami, istri, anak, bahkan rekan-rekan, sesama kita sangat membutuhkan yang namanya cinta atau kasih yang benar ya saudara. Bahkan Rasul Paulus berkata, lakukan segala sesuatu dengan kasih. Banyak orang yang merasa sudah memiliki cinta atau kasih dan merasa benar. Baik itu pada pasangan, pada orang tua, bahkan pada sesama. Pertanyaannya, kalau kita udah merasakan kayak gitu, apakah kita sudah memiliki kesabaran? Karena kesabaran itu bagian dari kasih saudara. Udah sabar gak kita waktu ngadepin itu? Contoh nih, buat mama-mama ya, yang biasa ngurus anak sendiri, oma-oma yang masih bantuin cucunya, anak-anak yang rawat orang tuanya. Itu tuh perlu banget yang namanya kesabaran yang berasal dari Tuhan. Benar gak? Bu Dewati yang urus cucu, benar ya harus sabar ya. Neng Rita yang urus JJ sendiri, anak-anak dengan 2 jagoannya, perlu sabar toh. Ya, kita di sini perlu yang namanya kesabaran. Kalau misalnya nggak ada kesabaran dari Tuhan, apa jadinya saudara? Runyem ya, runyem. Karena kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, yang tidak nyaman. Saat anak rewel, kadang-kadang suami yang nggak pugu-pugu, diam, istri yang kadang-kadang
juga marah, cemberut-cemberut. Nah itu sama kayak saya pernah ngalamin dulu. Jadi kalau marah itu pasangan saya kadang-kadang diem, tiba-tiba geduk, bunyi pintu. Kadang gitu. Tapi itu dulu ya saudara ya. Pengalaman-pengalaman itu, tekanan-tekanan itu yang kadang-kadang buat kita tuh terintimidasi. Nah kalau kita nggak ada kasih yang dari Tuhan, apa jadinya? Apa nggak tambah runyem? Kalau dia lagi kesel, kita ikutan kesel. Terus gimana? Kita perlu yang namanya kesabaran ekstra yang dari Tuhan ya saudara. Cinta kasih itu bukan sekedar perkataan yang namanya kalau misalnya Michael sama sama ayang bebek. Michael bilang I love you setiap hari atau aku sayang kamu. Bukan itu ya sayang. Tiap hari ngomong kayak gitu itu memang bagus. Tapi harus juga ada yang namanya kesabaran. Perlunya kesabaran itu loh saudara. Gimana kita mendidik anak, gimana kita nungguin anak kita bertumbuh perlahan-perlahan. Gimana kita mengajar, mendorong, memotivasi pasangan hidup kita. Meskipun sangat sulit ya saudara. Dan pasti banyak tantangan dan air mata. Greget banget misalnya kayak ibu-ibu nih ya, jagain anak, aduh anaknya masih dibilangin masih gak denger. Atau diperhadapkan dengan situasi yang punya pasangan seperti itu. Kadang-kadang aduh di hati ini kayaknya mau rontok. Gitu kan. Hati kayaknya ngedongkol gitu ya. Tapi mau gimana? Gitu. Harus adanya kesadaran diri bahwa semua itu adalah bagian dari kasih, dari cinta saudara. Amin ya. Waktu orang tua kita merasa benar, ngerasa gue kan paling tua, gue orang tua, pasti gue yang benar. Jadi anak tidak bisa bilang kalau orang tua itu salah. Masih banyak orang tua yang seperti itu. Pokoknya anak harus ikutin apa kata orang tua. Karena orang tua yang paling benar. Ada yang seperti itu saudara. Bahkan banyak ya. Nah itu gimana tekanan-tekanan itu mengintimidasi kita. Kalau enggak yang namanya ada kesabaran yang dari Tuhan. Waduh. Kita akan sama. Kita baca di Amsal 14 ayat 29 saudara. Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amin nih saudara. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Kita baca lagi di Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin saudara ya. Kita mau garis bawahi ya. Kita baris bawahi sabar ya. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Betul gak saudara? Katakan pada kanan kiri saudara, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan, amin. Kita perlu Tuhan, amin ya saudara ya. Yang kedua, kasih itu murah hati. Kasih atau cinta itu murah hati saudara. Banyak orang yang memberi tanpa memiliki cinta atau kasih. Namun untuk sebuah tujuan. Contoh, waktu saya masih di seberang ya saudara. Saya berpikir memberi itu adalah sesuatu yang untuk kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Karena kebaikan kita itu yang akan menyelamatkan dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Makanya berlomba-lomba. Nah, motivasinya udah beda. Karena untuk mendapatkan sesuatu, bukan karena kasih yang sesungguhnya. Ada juga orang yang mengasihi karena ingin dipuji, dipromosiin.
mau dipilih dan sebagainya ya saudara. Yang tahu motivasi kita cuma diri kita sama Tuhan. Mungkin terlihat di luar ya, kalau Pak Gem bilang kemarin itu lahiriah. Secara lahiriah itu terlihat sepertinya kita itu mengasihi, kita itu punya cinta. Tapi kan yang tahu cuman kita sama Tuhan. Motivasi kita apa? Karena baik itu belum tentu benar saudara. Tapi yang namanya benar sudah pasti baik. Amin ya saudara. Orang yang memberi tanpa cinta dan kasih banyak ya saudara. Namun orang yang memiliki cinta dan kasih yang benar sudah pasti memberi. Seperti Efesus tadi ya, ayat 4. Efesus 4 ayat 2b. Yang tadi ya sayang ya. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Membantu itu atau memberi itu tidak selalu dengan materi saudara. Perhatian juga masih kita bisa dibilang ya, kalau itu membantu. Tenaga dan sebagainya ya saudara ya. Banyak contoh-contoh yang lain. Yang ketiga, kasih atau cinta tidak memegahkan diri. Banyak hal yang kadang kita tidak sadari bisa kita sombongkan. Misalnya pekerjaan, kepinteran, kecantikan, ketampanan, pelayanan, bahkan istri atau anak. Apa aja yang menurut cara pandang kita itu bernilai, yang kita bisa banggakan. Tanpa kita sadari itu kadang bisa membuat celah buat kita. Mari kita cek ya, pribadi lepas pribadi. Kalau memang kita masih ada hal itu, kita mau sama-sama bereskan di hadapan Tuhan, amin saudara. Kita mau sama-sama belajar ya. Orang yang memiliki kasih atau cinta, dia tidak akan membanggakan dirinya. Karena dia sadar bahwa semua adalah titipan Tuhan. Jadi dalam hatinya itu tidak ada ruang untuk bisa menyombongkan semua itu. Atau mengagungkan hal itu. Karena kita sadar, ini bukan punya gue. Ini titipan Tuhan. Apapun yang ada, yang kita miliki, bahkan nafas hidup kita aja milik Tuhan. Apa yang patut kita sombongkan? Gak ada ya saudara. Kalau Tuhan mau ambil, hari ini pun kita bisa. Ada yang tahu, kedepannya 1 detik kemudian, kita akan jadi seperti apa? Gak ada yang tahu saudara. Malah kalau bisa dibilang orang yang memiliki cinta atau kasih itu mainnya di belakang layar saudara. Kayak sutradara ya Pak. Kayak Efraim ini sutradara ya. Dulu ya, di warkop ya Pak. Nah gimana nanti di depannya tuh yang pemain-pemainnya yang kelihatan. Tapi sutradaranya tuh gak kelihatan. Sama ya, kita ambil contoh ya saudara ya. Bang Jo. Ini guru saya. Bang Jo punya anak ya, putra 4. Gimana putra-putranya tuh sopan-sopan, baik-baik, semua melayani Tuhan, semua bijak-bijak, keren-keren, ganteng-ganteng juga ya, Uli. Ganteng-ganteng juga ya Uli ya. Nah di sini kita sebagai saudara, rekan dari Bang Jo ini cuma melihat hasilnya. Wah anaknya hebat, begini. Tapi tahu nggak proses yang dijalani sama Bang Jo? Nggak ada yang tahu. Di sini Bang Jo sangat banyak ngambil andil sebagai orang tua. Kadang ada air mata yang harus diteteskan ya Bang Jo. Hati yang harus diusap-usap Bang Jo. Iya, JJ langsung. Iya, kita nggak tahu. Prosesnya yang dilewati sama Bang Jo nggak ada yang tahu. Karena manusia itu sangat suka sama yang namanya hasil. Tapi nggak suka sama proses. Beda dengan Tuhan. Tuhan suka yang namanya proses. Kenapa? Karena di dalam proses kita dimatengin. Di dalam proses kita boleh yang namanya bertumbuh.
bisa lebih dewasa lagi, dan kita punya pengharapan sama Tuhan. Kecuali kalau ada orang yang lagi diproses sama Tuhan, bukan makin dekat Tuhan tapi makin jauh, nah itu dablek. Maaf ya saudara. Di mana-mana kita kalau lagi diproses sama Tuhan pasti kita lari ke Tuhan. Udah nggak bisa kanan kiri kita megang, pasti kita larinya ke atas. Betul nggak? Amin ya saudara. Terus apa lagi contohnya? Pagem sama Bugem. Gimana caranya ngebimbing kita, anak-anak rohaninya? Ada yang tahu nggak waktu Pak Gem sama Bugem nangisin kita, doain kita? Pak Gem sama Bugem nggak mungkin ngomong, gue besok doain lu ya, nggak mungkin kan? Gimana ngadepin anak-anak yang bandel, meskipun usianya lebih dari Pak Gem sama Bugem, ya Bu Esther. Ya, di sini kita bisa lihat orang-orang yang di balik layar itu yang sebenarnya berjasa. Kita ada sampai hari ini bukan satu kebetulan. Ada doa-doa orang juga di belakang kita. Mungkin orang tua kita, saudara kita, gembala kita. Tidak sosokan kita bilang, oh saya masih hidup hari ini, saya masih muda, saya apa. Enggak saudara. Kalau kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, pasti ada maksudnya Tuhan. Dan pasti ada orang-orang yang dipakai sama Tuhan. Contoh kayak anak kita mungkin ngelakuin hal yang salah. Orang tua pasti nangis. Doain, jerit-jerit sama Tuhan. Anak gak ada yang tahu. Semua anak-anak di sini rohaninya, Pak Gem sama Bu Gem, wah anak rohani saya kelihatannya tuh sudah maju-maju, sudah rohani semua. Semuanya tumbuh pesat, termasuk bodinya juga ikut pesat. Kan dari mimbar turun ke jemaat Pak Gem. Saya dulu kecil loh, datang ke sini saya kecil. Wah di sini berapa tahun ya Pak Gem? Langsung meledak saya, langsung naik. Kan gembalanya juga endut-endut. Nanti jangan kaget ya, kalau yang datang ke sini pertama nih langsing-langsing, tiba-tiba nanti melar-melar semua. Cuma lihat doang yang kayaknya nggak melar-melar. Oke saudara, kasih juga tidak melakukan hal yang tidak sopan. Tahu saat berbicara, kita tahu saat berkata-kata, kita tahu bersikap, menahan diri. Kayak anak kita ya, Mama Jeje, kalau misalnya ada salah, kita pasti nasehatin, kita pasti negur. Tapi gimana caranya negur kita? Kalau kita salah dalam menegur, pasti akan runyam ya. Bahkan sama anak yang kecil pun kalau negur kita harus pelan-pelan. Karena kenapa? Itu mereka merekam. Bisa jadi nanti bisa bawa rusak jiwa anak juga kalau kita nggak tahu cara menegur seperti apa. Atau kalau kita sama pasangan negur, karena dia emosi kita ikut emosi, apa nggak makin runyam? Dia diam-diaman, akhirnya kita nggak ngomong-ngomong. Padahal nggak boleh sampai matahari terbenam kita harus sudah selesaikan, betul nggak? Ya Pak Gem. Sama sesama, negur sesama. Kalau kita salah bisa menimbulkan perpecahan, pertengkaran, kekecewaan bahkan luka. Nah disinilah perlunya kata-kata atau sikap atau cara menahan diri kita. Gimana cara kita bersikap? Memanifestasikan cinta kita atau kasih kita. Orang bisa nilai kita dengan sikap kita. Apa kita benar-benar anak Kristus atau malah sebaliknya? Orang yang memiliki kasih atau cinta, dia menolak yang tidak sopan, saudara. Dia punya tenggang rasa, saling menghormati, itu karena bagian dari cinta, dari kasih itu juga. Ada 4 tipe cinta atau kasih.
Kita mau belajar ya saudara. Saya mulai dari yang keempat dulu. Cinta atau kasih eros. Cinta atau kasih eros itu merupakan perasaan sayang yang disebabkan oleh ketertarikan fisik. Ini suka adanya di hubungan suami istri. Biasanya rumah tangga pada umumnya itu didasari atau diawali dengan cinta eros. Tapi rumah tangga yang hanya didasari cinta eros itu gak akan bertahan lama. Akan ada gesekan-gesekan, mungkin ada perpecahan atau pertengkaran, bahkan mungkin perpisahan. Kalau cuma sekedar didasari dengan cinta eros. Yang ketiga, storge. Storge sama saya. Kasih atau cinta ini antara orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua, hubungan saudara kandung dengan saudara kandung. Ini juga sama saudara. Kalau ada yang namanya masalah, bisa yang namanya tuh retak. Bisa adanya perpecahan. Ini pun sama, perlu yang namanya cinta yang pertama. Nanti kita bahas apa itu cinta yang pertama saudara. Yang ketiga, phileo. Phileo yaitu hubungan persahabatan atau sesama. Kasih atau cinta ini pun bisa yang namanya tuh rusak. Kalau ada masalah, bisa namanya pecah. Kalau kita nganggap, mungkin saya nganggap Eyan sebagai anak saya, Bude sebagai ibu saya, nah itu kasih phileo. Bisa rusak. Kalau cuma didasari dengan itu, tanpa ada yang namanya tipe yang pertama. Mari kita bahas saudara, apa itu cinta yang pertama ya? Pada tegang semua. pada tegang apa pada ngantuk ini? Ayo semangat dong. Semangat ya saudara ya, jangan tegang-tegang. Ya, amin ya saudara ya. Pak Efraim udah siap sedia. Oke, yang pertama itu cinta atau kasih agape. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak menuntut. Kasih yang bersifat total. Kasih agape ya saudara. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Kasih ini ditunjukkan oleh Allah sendiri kepada kita. Kita mau baca di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin ya saudara. Di sini Allah sendiri menunjukkan kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, kasih yang berkorban, kasih yang tidak menuntut. Meskipun kita tidak layak, namun Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih inilah yang harusnya ada di dalam rumah tangga kita. Kasih ini yang harus ada di dalam hubungan orang tua dengan anak. Kasih ini yang harus ada di dalam saudara dan saudara kandung, bahkan dengan sesama ya saudara. Kasih yang selalu menerima kekurangan, kasih yang selalu mengampuni, memaafkan, meskipun dia nggak baik sama kita, meskipun dia suka menyakiti kita. Kasih yang mau mengerti, itu yang Tuhan ajarkan dan mau kita lakukan saudara.
Kasih yang berasal dari Allah lah yang menjadikan faktor yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya. Kita boleh berada dalam dunia yang sama, saudara. Kita boleh berada dalam masalah yang sama. Kita boleh berada dalam pandemi yang sama. Kayak Pak Gem bilang di nubuatan, resesi. Ada resesi. Kita boleh berada dalam resesi yang sama. Mungkin ekonomi yang saat ini lagi banyak terguncang. Kita boleh berada di dalam semua hal itu yang sama. Namun yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya, kita memiliki Kristus. Kasih-Nya ada pada kita orang-orang yang percaya. Amin, saudara. Amin ya. Kasih Kristus sudah mengalahkan sakitmu. Kasih Kristus sudah mengalahkan masalahmu. Bahkan kasih atau cinta Kristus sudah mengalahkan maut. Memberikan saudara dan saya kepastian yang kekal. Amin. Amin, saudara. Kita harus sadar, kalau musuh terbesar kita aja juga sudah dikalahkan sama Tuhan pada kebangkitannya di hari yang ketiga, apa yang harus kita takutin? Kalau maut aja sudah dikalahkan sama Tuhan, apa yang harus kita takutin? Kita mau buka di 1 Korintus 15 ayat 55. Yuk saudara, biar semangat yuk kita baca sama-sama yuk. Satu Korintus 15 ayat 55. Satu, dua, tiga. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin, saudara. Nah, kalau maut saja musuh yang paling terbesar kita itu sudah dikalahkan sama Tuhan, apalagi Yesus sudah berkata di atas kayu salib, satu perkataannya, sudah selesai. Semua sudah selesai. Kalau kita melihat itu, harusnya kita percaya bahwa segala masalah kita sudah ditanggung sama Tuhan. Sudah diselesaikan sama Tuhan. Bahkan seluruhnya kehidupan kita harusnya sudah dipegang sama Tuhan, dikendalikan sama Tuhan. Kenapa kita masih takut sama yang namanya sakit? Kenapa kita takut sama virus? Ada yang bisa jawab di sini? Nanti saya pulangnya saya beliin bakso, tapi bayar sendiri. Siapa coba? Ayo dong, semangat dong. Semangat 45. Coba. Adik Nuradi. Kenapa kita takut sakit? Kenapa kita masih takut sama virus? Kenapa, Dek? Supaya tidak sakit. Amin. Neng Rita. Nah, yang ujung-ujung. Jangan ngunyem aja. Neng Rita, kenapa kita masih takut sama sakit, Neng Rita? Kenapa kita takut sama virus, sayang? Kenapa, sayang? Minum dulu. Amin. Yes. Amin. Semua gak ada yang salah ya, semua betul ya. Nanti pulang pada beli bakso ya, bayar sendiri. Jawabannya, karena ujung-ujungnya kita takut mati. Ujungnya takut mati, saudara. Padahal Rasul Paulus itu berkata di dalam Filipi 1 ayat 21,
Filipi 1 ayat 21, yuk kita buka sama-sama Alkitabnya. Baca sama-sama, biar seger. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin ya, saudara. Rasul Paulus berkata bahwa hidup kita ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Loh, kalau kita ini mengaku anak Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang perlu ditakutin? Kan kita ketemu sama pencipta kita. Kita ketemu sama Bapa kita. Bukannya itu yang kita nanti-nantiin, saudara? Kita muji nyembah di sini, mau ketemu Bapak toh. Kita lagi belajar muji dan nyembah supaya nanti di sana kita juga muji dan nyembah. Apa yang kita takutin, saudara? Kenapa kita masih takut? Tadi Neng Rita udah bilang ya, karena tidak ada hubungan yang melekat. Dan kita masih betah tinggal di dunia. Bahkan mungkin kita masih ada dosa. Makanya kita masih takut. Kenapa kita masih tertekan? Kenapa kita masih khawatir? Karena kita nggak percaya, kita ragu. Kita masih mengasihi diri kita. Mungkin bisa jadi kita belum ada hubungan yang benar sama Tuhan. Ada yang berkata, tapi kan saya masih hidup di dalam daging. Saya kan masih hidup di dalam dunia. Wajar loh kalau merasa begitu. Saudara, setiap kita tidak kebal yang namanya sama dosa. Kita nggak ada yang kebal sama masalah. Namun yang membedakan kita sama orang dunia, kita itu memiliki Kristus. Kita memiliki Roh Kudus. Waktu kita mulai merasa khawatir, waktu kita mulai merasa tertekan, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam keintiman Tuhan, kan Roh Kudus ada di dalam kita. Pasti Dia akan nuntun kita. Pasti Dia akan mengingatkan kita, menyadarkan kita, menuntun kita pada kebenaran. Amin, saudara. Amin ya. Kita mau buka di Yohanes 16 ayat 13. Gimana Tuhan berfirman? Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin, saudara. Iblis itu akan membawa kenyataan. Kerjaannya iblis itu bawa kenyataan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, iblis bawa itu, saudara. Supaya kita enggak melihat kemuliaan Tuhan. Itu pasti gencer banget. Pak Gem suka bilang, iblis nyerang kelemahan kita. Kelemahan kita di mana itu diserang terus sama iblis. Namun Tuhan mau kita itu belajar untuk berjalan dengan iman. Tuhan mau kita belajar untuk tidak melihat itu. Pak Gem selalu mengajarkan berjalan di atas kemustahilan. Kita di sini digodok buat itu. Saya dulu kalau misalnya belum ketemu Pak Gem sama Bu Gem, belum di CG, logika saya main, saudara, meskipun saya orang Kristen. Dari 2007 saya bilang saya anak Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya di 2007. Tapi tetap logika saya main. Saya nggak ngerti apa-apa. Puji Tuhan, saya diketemuin CG, Pak Gem, Bu Gem. Kita digembleng di sini benar-benar berat ya, saudara. Gimana cara untuk berjalan di dalam kemustahilan? Kadangkala dompet gak ada uang ya Oma. Saya ngerasain. Gimana gak punya, ngerasainnya tuh di sini. Gimana itu? Dompet saya gak ada uang, ATM
ATM 00. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Waktu saya membutuhkan, Tuhan siapin. Ada aja caranya Tuhan. Amin saudara. Itu yang terjadi selalu di CG ya Pak Gem. Setiap kali Tuhan bilang red. Waduh, pasti udah tok hatinya. Tapi lihat, gak ada yang mustahil. Kenapa? Karena kita menaruh pengharapan, kepercayaan kita sama Tuhan penuh. Gak mungkin semua itu terjadi kalau kita gak percaya, gak ada iman. Kan Tuhan bilang, iman sebesar biji sesawi saja bisa mengindahkan gunung. Biji sesawi itu biji yang paling kecil, tapi bisa memindahkan gunung. Kita mau baca lagi ya, di firman Tuhan kita buka di 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Yuk, 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita, amin, segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan gak mau kita melihat apa yang terjadi. Susah banget. Loh, kenyataannya itu kok, dibawanya itu kok, yang didengar itu kok. Terus kita suruh jalannya pakai iman, kenyataannya itu. Susah saudara. Siapa ya di sini yang bilang itu gampang? Saya mau numpang, tolong doain saya. Susah saudara. Baca lagi di Matius 17 ayat 20 yuk. Sama-sama. Pada mereka sesungguhnya sekiranya kamu punya, ya, pindah dari tempat, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Iman yang disertai dengan tindakan yang konsisten dapat mengisi hati dengan kebaikan, benak dengan kebijaksanaan, jiwa dengan kedamaian, bahkan kebencian menjadi kasih. Iman yang benar itu bekerja dengan kasih saudara. Kita mau lihat di Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. 1, 2, 3. Tidak bersunat, tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Amin saudara. Jadi saudaraku, jika maut saja sudah dikalahkan, apa yang harus kita takutkan? Seharusnya masalah apapun yang kita hadapi, tidak ada yang terlalu besar bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Yuk, jangan diam-diam aja, beri kemuliaan buat Tuhan dong. Amin ya. Yang jadi masalah apa saudara? Pikiran kita, pola pikir kita. Yang jadi masalah apa? Keputusan kita mau percaya apa enggak. Itu yang jadi masalah. Kita mau berserah apa enggak. Itu yang jadi masalah. Tuhan bilang, bukan kamu bisa, mau enggak. Itu yang Tuhan mau. Pak Gem selalu waktu itu pernah bilang sama saya, itu nyantol di pikiran saya. Oh ya, masalah itu diserahin, bukan dipikul. Yang dipikul itu salib. Saya ingat, selalu terngiang. Jadi setiap kali ada hal itu kayak rema. Tuhan ingetin itu, masalah itu gak dipikul tapi diserahin. Yang dipikul salib. Gak mudah saudara. Kita mau melakukan hal itu gak mudah. Sulit, sungguh sulit. Orang yang murtad saudara, ini kalau saya mungkin dibilang sama orang seberang, ini saya orang murtad, murtadin. Orang yang murtad itu bukan orang yang cuma sekedar meninggalkan Tuhan. Lebih lagi spesifik ya saudara,
Orang murtad itu orang yang tidak percaya Tuhan dan kuasanya itu udah disebut murtad. Meskipun kita mengaku kita anak Tuhan, tapi kita nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama kuasanya Tuhan bekerja, itu udah dibilang murtad, saudara. Cuma masih KTP-nya anak Tuhan, gitu saudara. KTP-nya masih anak Tuhan, tapi tanpa kita sadari kalau kita nggak percaya dengan kuasa Tuhan, kita udah dibilang murtad. Tapi nggak ada yang dicegah nggak begitu ya? Semua anak-anak Tuhan yang luar biasa, amin. Anak-anak yang dipakai sama Tuhan, anak-anak yang bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun berada, itu CG ya. Karena kita belajar sama-sama di sini, digodok sama-sama di sini. Saya sakit saya belum sembuh-sembuh. Saya tertekan. Percaya saudara, Yesus sudah mengalahkan yang lebih sakit dari sakit kita. Yesus ngalamin tekanan toh, bukan cuma kita, tapi dia mengalahkan. Ada yang bilang lagi, itu kan Yesus bukan saya. Kamu kan gak di posisi saya. Nah, terkadang hal-hal itu saudara, yang bisa membuat celah untuk kita mengasihi diri. Kalau Yesus sudah mengalahkan, kalau Yesus sudah menjadi teladan, dan kita kalau minta kekuatan dari Tuhan, apa yang perlu kita takutin? Kita pasti bisa melaluinya. Karena yang memberi kekuatan Dia, yang memberi kemampuan Dia, yang melakukannya juga Dia, bukan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan sepenuhnya? Apakah kita mau Yesus menguasai hidup kita? Atau logika kita yang masih mau kita mainkan? Semua pilihan ada di tangan kita semua. Kita yang pegang kendali semua. Mau pilih Yesus, nyerahin semua sama Yesus, atau logika kita yang masih mau kita andalkan. Kenyataan yang dibawa sama sang iblis. Kita mau lihat. Tapi suami saya nggak berubah-berubah. Istri saya nggak berubah-berubah. Anak saya nggak berubah-berubah. Pertanyaannya, sudahkah kita yang berubah terlebih dahulu? Apakah kita mau berubah lebih dahulu atau nunggu? Kalau nunggu siapa yang berubah dulu nggak akan jalan. Nggak akan ada perubahan. Dimulai dari diri kita. Pak Gem bilang begitu. Yuk kita baca lagi di Lukas 6 ayat 31 saudara. Lukas 6 ayat 31, boleh Pak Efraim? Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin saudara. Tuhan mau kita berubah terlebih dahulu. Kita mau berdoa untuk suami, untuk pasangan kita, istri kita, anak kita, cucu kita terlebih dahulu. Agar kasih agape bisa dimanifestasikan dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita mau mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan, percaya. Semua akan baik-baik saja. Semua akan indah pada waktunya.
Saya sedikit ngupas pengalaman saya yang dulu-dulu. Gimana saya itu terus pakai logika. Jalan pakai logika. Kalau suami saya marah, diam. Dia tipe orang yang kalau misalnya marah itu cuma bisanya ngomong bahasa Mandarin, saya nggak ngerti. Teriak-teriak pakai bahasa Mandarin. Saya nggak ngerti, saudara. Kadang-kadang langsung gebruk pintu. Nanti dia gebruk lagi. Dia ngeliat reaksi saya. Kadang di hati tuh jengkel banget. Dulu ya, saudara. Nggak tahu mesti gimana. Kadang kalau dia begitu, saya juga diem. Bodoh amatan. Lu begitu, gue begitu. Lu bisa begitu, gue juga mau begitu. Jadi balas membalas. Logikanya main. Kenapa? Karena saya nggak mempercayakan hidup saya sama Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan sanggup. Ada aja yang bikin greget. Ya seharusnya saya percaya mungkin itu adalah maksudnya Tuhan. Tujuan Tuhan untuk memproses saya. Besi menajamkan besi ya, saudara. Saya dikasih suami dan dia juga dikasih saya yang sama-sama seperti itu. Kalau saya dulu belum nyadarin, mungkin sampai sekarang ya masih kayak gini. Tapi kalau misalnya saat itu kita sudah mengerti maksudnya Tuhan seperti apa, mungkin gak akan seperti itu. Saya berapa kali putus sama suami saya? Saya 5 kali. Saya putus nyambung sama suami itu 5 kali, saudara. Kenapa? Karena sama-sama punya harga diri. Padahal harga diri kita itu apa sih? Mau dibayar berapa harga diri kita? Kalau sekarang sudah tahu itu apa? Kita tuh harus jadi keset. Keset apa sih? Gak punya harga diri sama sekali. Diinjek-injek, dikotorin. Dulu gak begitu. Makanya hancur. Berantem tiap hari. Karena saya juga cuman nyandang namanya anak Tuhan tapi gak tahu. Gak ngerti firman itu kayak apa. Gak ngerenungin firman siang dan malam. Makanya gak tahu harus ngelakuin apa. Yang dipakai tuh logika terus. Keinginan kita terus, nafsu terus. Ya saudara, puji Tuhannya, saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Coba pada saat seperti itu saya gak dikasih kesempatan. Udah tahu saya jalannya kemana. Tuhan baik, baik banget. Berpisah 5 kali, saudara. Anak saya itu anak yang ancur-ancuran juga. Anak saya itu yang namanya perang bukan cuma mulut, kita pukul-pukulan. Itu kalau bukan karena Tuhan, enggak mungkin. Anak saya yang pertama sampai bilang nanti kalau besar saya mau bunuh papa saya. Karena ngelihat mamanya tuh diperlakukan seperti apa. Itu kalau bukan karena Tuhan itu enggak mungkin, saudara. Tuhan tarik terus loh. Luar biasanya, saya sudah berapa kali ninggalin rumah. Tuhan tarik lagi. Dan dia masih ngasih kesempatan sama saya. Coba kalau enggak. Itu iblis ngasih kenyataannya. Tuh lihat suamimu enggak berubah, istrimu enggak berubah, anakmu makin parah. Coba kalau kita enggak mikirnya, benar pasti mikir lihatnya tuh kenyataan. Iya ya, kenapa gua enggak cari aja yang lain? Gua masih muda. Seperti itu. Enggak mikirin anak. Gak seperti apa. Kenapa? Karena gak ada Tuhan.
ngakunya orang percaya, ngakunya anak Tuhan. Udah bertobat dari 2007 tapi jalannya masih sesat. Ke dukun, supaya suami mengasihi, cari dukun, orang pinter. Cuma apa? Butuh kasih. Waduh, semuanya udah dilakukan saudara. Kenapa? Karena logika yang main. Ego yang main, harga diri yang main. Udah bukan Tuhan lagi. Nah ngakunya anak Tuhan, kenal Tuhan. Tapi hidupnya masih hancur. Masih lebih-lebih dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Banyak saudara. Banyak yang masih ngalamin hal itu. Banyak yang masih mempertahankan ego. Banyak yang masih mempertahankan kepentingan sendiri. Banyak yang ngelihat gue ini harga diri gue. Gak mau gue duluan nyapa. Kalau dia gak nyapa enak aja. Banyak yang masih begitu saudara. Tapi bukan di CG. Sekali lagi bukan di CG ya saudara. Kita udah dihantam firman luar biasa di sini. Aduh, firmannya itu setiap minggu Pak Gem ya. Waduh, setiap kali dikumandangkan firmannya Pak Gem, Kak Karen. Aduh, semua ya. Kak Media, Bu Dewati. Itu sampai nancep, cep. Nancep di hati. Langsung, wah ini kayaknya ke gua nih. Langsung ke gua. Masih mending saudara kalau kita ingetnya itu ke gue. Asal jangan bilang itu ke dia tuh, buat dia tuh. Ada yang begitu saudara. Tuh dengerin tuh. Pak Gem lagi ngomong tuh, itu buat dia tuh. Ada saudara. Yang tahu kan hati kita cuma Tuhan sama kita. Kita beresin ya. Kita sama-sama mau belajar buat hal itu. Amin ya saudara. Kita mau belajar juga untuk melepaskan hak kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi hak kita menurut kita lepaskan sama Tuhan. Emang kita punya hak apa? Enggak ada hak apa-apa. Kita masih ada sampai saat ini. Itu karena Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Kita enggak berhak atas apapun yang kita miliki. Mungkin akan berpikir, suami saya milik saya. Istri saya milik saya, anak saya milik saya. Kalau kita masih punya pemikiran seperti itu salah saudara. Saya dulu begitu. Saya orang yang sangat pecemburu. Karena saya sering beberapa kali ya, saya kecewa. Jadi saya pecemburu. Jadi tiap kali suami saya pulang sih tepat waktu. Itu dulu ya saudara ya, tepat waktu. Tapi ada aja orang yang bawa ABCD, berita kabar ABCD. Wah itu saya, orang yang cemburu itu orang yang paling kagak enak. Badannya di sini, pikirannya di mana-mana. Gitu. Saya berpikir ABCD tentang suami saya. Sampai saya satu saat kepengen yang namanya tuh bayar orang buat ngikutin, ngebuntutin suami saya. Pernah berpikir seperti itu. Karena nggak ada dasarnya Tuhan, nggak ada firman yang hidup. Saya berpikir itu adalah hak saya, suami saya milik saya. Tapi waktu saya, pola pikir saya diubahkan Tuhan, saya berpikir dia milik Tuhan. Waktu kita merasa kalau itu adalah milik Tuhan, suami kita milik Tuhan, istri kita milik Tuhan, anak kita milik Tuhan, semua milik Tuhan. Kita bebas merdeka loh. Saya ngalamin itu. Saya nggak berpikir apa-apa lagi. Orang yang berjumpa sama Kristus pasti ada perubahan. Kalau kita masih terus memakai jubah yang lama, kalau Pak Gem bilang, memakai manusia lama kita belum berjumpa sama Tuhan. Kita cuma capnya anak-anak Tuhan. Tapi kita belum ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dulu saya seperti itu. Puji Tuhannya, Tuhan kasih kesempatan. Saya sekarang serahin, semua adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Pada saat itu ada kemerdekaan.
Saya cuma bisa berdoa, Tuhan kalau memang dia salah jalannya, Tuhan yang luruskan. Saya nggak punya hak untuk menghakimi. Saya nggak punya hak untuk berdebat. Lah ini para suami atau pasangan dia, hati-hati kalau istrimu sudah berdoa. Kalau kita ngelakuin kesalahan terus pasangan kita larinya dimarah-marah, diberantem, itu masih selamat saudara. Karena kita ngelawannya dia. Tapi hati-hati, kalau pasanganmu itu sudah larinya ke Tuhan, halo, itu kita urusannya runyem, urusannya sama pemilik kehidupan, urusannya sama Tuhan, bukan sama pasangan kita lagi. Yang terakhir saudara, bagaimana cara kita bisa mengikuti teladan Yesus untuk kita memiliki kasih agape? 1, mulailah memiliki hubungan yang melekat kepada Tuhan. Karena saat kita memiliki hubungan yang melekat, percaya, Dia yang tinggal di dalam kita akan menuntun kita pada jalan-jalan kebenaran. Amin, saudara ya. Kita baca di Yohanes 16 ayat 13. Pak Efraim, boleh dibacakan? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Yang kedua, menyadari siapa kepemilikan hidup kita. Kita harus sadar siapa yang punya hidup kita. Bukan diri kita sendiri, tapi Tuhan yang punya hidup kita. Saat kita menyadari bahwa kita milik Tuhan, kita akan berhati-hati dalam mengambil sikap. Kita akan berhati-hati dalam mengambil satu keputusan atau bertindak ya saudara. Pastinya kalau kita mau melakukan itu, kita akan tanya dulu sama Roh Kudus. Boleh apa enggak? Enggak sembrana sembrono apa yang kita mau. Kita baca di Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan ya saudara, bukan punya diri kita. Waktu kita nanti dipanggil sama Bapak, enggak ada kita yang namanya numpang sama istri kita atau suami kita, anak kita, enggak ya saudara. Kita berurusannya langsung sama Tuhan, pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, menyadari apapun yang ada pada kita saat ini semua hanya titipan Tuhan saat kita singgah di dalam dunia ini. Baik itu suami, istri, harta, anak-anak, bahkan orang tua. Kita ini cuma numpang di dunia. Dan orang-orang yang dititip-titipkan kepada kita, itu bukan milik kita saudara, itu milik Tuhan. Waktu kita singgah, Tuhan hanya nitipin semua itu sama kita. Kita nggak ada andil di situ, nggak ada hak di situ. Makanya saya bilang, kita harus belajar untuk melepaskan hak kita semua kepada Tuhan. Yang keempat, menaruh pengharapan kepada Kristus. Saat kita menaruh pengharapan pada Kristus, percaya saudara, musuh yang paling besar sekalipun akan dikalahkan. Dan kita akan dikuatkan dalam menghadapi apapun. Amin saudara. Kita baca di Roma 15 ayat yang ke-13. Ini yang terakhir saudara, jangan tegang-tegang. Roma 15. Udah mau makan? Iya, silakan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Amin. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin ya saudara ya. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, begitupun kita harus mengasihi
kepada sesama, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak kita, bahkan orang di sekitar kita. Amin saudara. Kita mau tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar, mendidik dan menegur kami tentang cinta dan kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak ada tuntutan, kasih yang tidak ego Tuhan, atau mementingkan diri kami sendiri. Kasih tidak melihat latar belakang. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami dan memberikan teladan bagi kami semua. Buatlah kami memiliki kasih yang seperti Engkau Tuhan. Memiliki dan mampukanlah kami Tuhan untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan melekat di dalam loh hati kami yang terdalam Tuhan. Kami boleh dituntun oleh Roh Kudus di dalam kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami Tuhan. Apapun yang kami lalui Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya dalam setiap proses hidup yang kami lalui Tuhan, semua ada kebaikan-Mu dan ada rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh melekat di dalam hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi mengerti kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan setiap doa kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sama-sama yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nyala. Oh, pakai ini. Oh, matiin. Oke. Siap. Puji Tuhan, terima kasih sudah jadi berkat Oya buat kita semua. Saya menambahkan sedikit tentang kasih. Saudara sadar, kasih itu bukan rangkaian perkataan, tapi kumpulan dari tindakan demi tindakan. Bukan sekedar kita gampang sekali ngomong I love you itu 3 detik, 1 detik selesai I love you. Tapi membuktikan I love you-nya itu sama Tuhan itu perlu perjuangan seumur hidup kita. Enggak seperti yang kita bayangkan, kita mengalami proses. Dan saya ngelihat betapa Tuhan mengasihi kita semua. Saya pernah satu pengalaman, saya cerita sama istri saya. Ada orang yang menurut saya di benak saya itu sangat mengesalkan. Sangat mengesalkan. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya selalu ngadu sama Tuhan, Tuhan, ini orang benar-benar jadi batu sandungan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan cuma ngomong satu kata, kasihi dia. That's it, itu aja. Kalau Tuhan mau kita mengasihi orang, kenapa kita harus jatuh dalam kebencian pada orang? Kalau Tuhan mau kita sayang sama orang, kenapa kita jadi penuntut orang? Lu harus begini baru gue sayang, lu harus begini baru saya bisa mengasihi kamu. Salah. Bilang sama diri kita, apa yang saya bisa perbuat buat dia? Bukan apa yang dia perbuat buat kita, bukan. Tapi apa yang kita bisa perbuat buat dia. Kasih itu bukan penuntut, kasih itu pemberi. Antara kita, teman-teman pelayanan,
Ada nggak kita menuntut sama teman-teman? Lu harus begini, lu harus begini, harus begini, harus begini. Pernah nggak kita berdoa, Tuhan, ubah cara pandang saya terhadap dia. Ubah cara pandang saya terhadap dia. Kita percaya Tuhan ada. Amin. Kita percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata. Tapi kenapa kita meragukan Tuhan terus dalam hidup kita? Saya tanya sama Bu Wati. Bu Wati percaya gak virus ada? Percaya. Ibu Wati bisa lihat gak? Kenapa Ibu percaya? Kenyataan. Karena ada kenyataan. Kenyataannya apa? Ada orang sakit. Oke. Kita nggak ngelihat virus itu ada. Tapi kita percaya. Kita nggak ngelihat Tuhan ada. Tapi kita nggak percaya juga. Kenapa? Kita ngerasa Tuhan itu nggak seperti apa yang kita pikirin. Ini permasalahan di iman kita. Permasalahannya ada di diri kita. Kita percaya virus itu ada dan kita ngelihat hasilnya. Dan kita nggak ngelihat Tuhan itu ada. Kenapa? Karena kita nggak pernah mau ngelihat hasilnya. Apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Kita selalu nuntut terus sama Tuhan. Setelah satu masalah selesai, Tuhan masalah baru, Tuhan masalah baru lagi, Tuhan masalah baru lagi. Di mana keberadaan Tuhan dalam hidup kita? Tadi saya mau menambahkan sedikit aja saya mau menambahkan. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan semua ketakutan. Kalau saudara masih takut, saudara belum benar-benar di dalam kasih. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Semua rasa takut itu hukuman. Ada hukumannya. Semua takut itu pasti ada hukumannya. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau saudara masih hidup di dalam ketakutan, saudara belum sempurna di dalam kasih. Apa sih yang kita takutin hari ini? Apa yang saudara takutin hari ini? Kalau Tuhan ada, kenapa kita mesti takut? Saya beberapa hari lalu saya tergerak sebenarnya, tapi enggak sekarang. Saudara ingat Tuhan pernah kasih saya narasi tentang Jumat Agung. Ingat yang dibacakan sama Pak Efrem waktu itu. Betapa sayangnya Tuhan sama kita. Betapa Dia begitu mencintai kita. Sampai Dia serahin segala-galanya buat kita. Nah, kalau Dia udah serahin segala-galanya buat kita, apa yang kita serahin buat Dia? Iman aja kita gak percaya sama Dia. Gak gampang Pak, betul, saya tahu gak gampang, gak mudah. Tapi gak mudah lagi, lebih gak mudah lagi kalau saudara gak percaya. Jauh lebih gak mudah kalau saudara gak percaya. Kenapa? Karena tempatmu adalah di api kekal. Lebih baik kita percaya. Tundukin kepala, taruh tangan di dada, bilang Tuhan ada. Tuhan nyata. Tuhan hidup. Saya gak takut dengan apapun. Saya percaya Tuhan itu pembela saya. Walaupun musuh di depan saya, Tuhan akan menolong saya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saya menyerahkan semua jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Jujur Tuhan, hamba gak bisa bikin apa-apa. Tapi karena hamba tahu hamba terbatas. Tapi hamba tahu ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang berkarya atas mereka. Kau ubah semuanya. Supaya mereka semua hidup di dalam kasih. Mereka bukan lagi penuntut, tapi pemberi. Bukan menuntut, tapi menolong. Tuhan Yesus, ini adalah milik-Mu. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ya Aba, Engkau menggedor hati kami, supaya kami semua berubah di dalam Tuhan. Di tengah gonjang-ganjingnya hidup ini, kami tahu Tuhanlah keteduhan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saudara bertobat sebelum bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kalau saudara ada kesel sama orang, kalau saudara masih suka nuntut sama orang, kalau saudara takut dengan segala hal, hidup dalam ketakutan, kepanikan, bertobatlah. Minta ampun sama Tuhan. Selagi ada kesempatan, bertobatlah. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami yang sering takut, khawatir. Kami tidak percaya. Kami lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan pikiran kami, lebih mengandalkan perkataan-perkataan orang lain dibanding perkataan Tuhan. Kami sadar siang hari ini kami hidup bukan dari perkataan manusia, kami hidup bukan dari perkataan, dari pengetahuan atau logika atau apapun, tapi kami hidup dari perkataan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami berbenturan dengan diri sendiri yang mendorong dan menuntut kami untuk menyingkirkan Tuhan di dalam hidup kami. Seakan-akan Tuhan gak ada. Seakan-akan Tuhan gak bekerja. Yang membuat kami selalu kecewa, selalu takut, selalu khawatir dengan apa-apa. Tuhan Yesus ampuni kalau kami mengandalkan pikiran kami. Ampuni kami. Saat ini kami mau menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Ya Tuhan, jadikan kami baru. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.